Ini yang akan kita ganti nih, bagian ini di springnya. Jadi ini bawaan dari pabrik. Ini kayaknya mungkin jenis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pak D. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya mengganti di spring regulator bawaan atau standar regulator ini jenis Taiwan dengan di spring Jerman. Sebelumnya saya akan sedikit menyebutkan beberapa komponen yang ada di regulator. Jadi ini regulator jenis paintball ya. Ini regulator Taiwan. Di sini ada beberapa komponen, yaitu salah satunya ini ada baut pengaman ini. Nah, ini baut pengaman atau biasa disebut burst stick. Ini fungsinya untuk pengaman, ada dua di sini. Jadi ini untuk pengaman input dari sini. Dari sini ini tertulis 7,5K, berarti 7500 PSI. Kemudian ini baut pengaman untuk outputnya tertulis 3K, artinya di atas 3000 PSI posisi ini akan jebol. Jadi kalau tekanan di atas 3K, yang ini akan jebol atau bocor dia dari sini. Kalau yang input ini angin yang masuk ke sini, kalau melebihi kalau di atas 7,5K tekanannya dia akan jebol di sini. Jadi fungsinya pengaman biar regulatornya ini enggak meledak. Jadi selain dua baut tadi, ada berikutnya ini coupler. Nah, ini coupler, ini jenisnya mini coupler ya. Kemudian ini dratnya dari tabung. Ini ukuran M18 ini. Kalau nggak salah tuh ada dua ukuran, yaitu satu M18, yang satunya 5/8. Jadi regulator itu tadi ini input, ini yang dipasang ke tabung pocap biasanya. Kemudian outputnya di sini dia. Nah, ini output ini biasanya masuk ke chamber ataupun masuk ke adapter kalau dia di senapan dipasang double regul ya. Kemudian untuk standar pabrikan dia itu outputnya 1800 PSI. Nah, ini 1800 PSI out, artinya standar pabrik dia ini outputnya 1800. Nah, ini 1800. Di sini tertulis 4500 PSI. Mungkin tekanan maksimalnya ya, standar pabriknya ya. Tapi jaranglah kita pakai sampai 4500 PSI ya. Jarang. Kemudian di sini ada manometer. Ini manometer di sini. Nah, ini kebetulan ini punya teman saya. Minta tolong untuk menggantikan di spring yang ada di dalam sini, ada bawaan standar dia dengan di spring Jerman. Nah, ini katanya di spring Jerman kata dia. Oke, alat yang dibutuhkan tidak banyak, cuma kunci L ini. Langsung saja ya. Mungkin langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melepas dua baut yang ada di sini nih, baut L ini. Pakai kunci L tentunya. Ini, nah ini. Langsung saja kita buka ya. Kita buka.
putar berlawanan arah jarum jam atau ke kiri, seperti muka baut pada umumnya lah. Oke, satu lagi. Ini. Nah, setelah dua baut ini terlepas, sekarang tinggal putar bagian ini. Bagian ini kita putar ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, kemudian pelan-pelan, jangan langsung ditarik, takutnya nanti buyar di dalamnya atau berantakan. Pelan-pelan saja. Nah, terasa bisa dilepas, langsung diposisikan seperti ini. Posisikan seperti ini, kemudian angkat rumahannya. Nah, kelihatan itu ya. Nah, di dalam sini ada piston. Nah, ini pistonnya ini. Ini pistonnya langsung dicabut dengan cara ditarik. Nah ini pistonnya nih, tutupnya, ini tutupnya, ini pistonnya. Nah, ini yang akan kita ganti, stainless mungkin ya, ini stainless. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang piston ini. Nah, ini piston ini, di sini ada bagian teflon. Nah, ini yang fungsinya untuk mengatur masuknya angin dari tabung bocap atau tabung utama ke dalam chambernya. Jadi outputnya, jadi inputnya lewat lubang kecil ini, kemudian outputnya ke sini dia. Nah, itu ada lubang itu, lubang dalam itu. Dari situ dia keluarnya. Jadi sesuai tujuan kita pertama tadi, kita akan ganti D-spring ini dengan D-spring Jerman yang katanya kualitasnya lebih bagus, sehingga bisa membuat regulator Taiwan ini lebih stabil. Oke, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Ini tinggal kita lepas. Nah, ini kita lepas nih. Kita lepas pelan-pelan dari sini. Nah, ada beberapa jenis regulator yang dia susah dilepas, mungkin karena diameter dalam D-spring ini, diameter yang dalam ini lebih ngepres dengan o-ring di sini. Ini ada o-ring ini. Ini ada o-ring. Kalau misalnya susah, memang harus lepas dulu o-ringnya. Tapi kalau kebetulan yang ini nggak begitu seret ya, jadi bisa langsung dilepas gitu. Nah, seperti ini lepasnya. Lepasnya boleh satu-satu, boleh dua-dua, boleh, jangan langsung dilepas. Kalau dilepas nanti merusak bagian o-ring ini. Ini ya, kita lepas ya. Nah, setelah kita lepas seperti ini, tinggal kita pasang ini D-spring Jerman. Jadi D-spring Jerman ini isinya biasanya ada 14, dan ini ada yang putih ini namanya SIM. SIM ini dia kayak ring gitu ya, ring tipis, fungsinya untuk mempermudah kita pengesetan output ya. Jadi bisa ditambahkan, bisa dikurangkan gitu nanti. Kalau misal pas setting outputnya ya. Nah, ini tipis dia. Tipis seperti ring biasa, rata. Kalau di spring tadi dia agak melengkung. Nah, ini agak melengkung ya. Nah, tuh. Melengkung dia. Oke, kita pisahkan dulu. Nah, ini
Ini di springnya nih, di spring katanya di spring Jerman ini. Nah, bagaimana cara masangnya? Masangnya seperti tadi, tapi perlu diingat susunannya biasanya nanti akan berubah tergantung kita mau pakai tekanan berapa. Misal pakai maksudnya mau disetting ke output berapa gitu. Misal tadinya standarnya 1800 PSI, pada saat kita susun di spring ini disamakan dengan susunan di spring yang lama, belum tentu dia outputnya akan 1800 PSI juga, karena biasanya ketebalan dari di spring ini juga beda, ketebalan di spring ini beda. Nah biasanya beda, dan kekerasannya atau tingkat kelenturannya apa nih bahasanya nih, kelenturannya itu juga beda biasanya karena bahannya beda. Katanya kalau Jerman lebih bagus gitu. Jadi cara pasangnya ya seperti tadi, tinggal masukkan ke ini. Kalau untuk susunan di springnya itu banyak di internet, silahkan teman-teman cari. Jadi tinggal pasang, misal pertama gini ya, dua gini, terus oh ya sebelum dipasang ada baiknya dioles dulu nih, pakai, kalau saya biasa pakai silikon, ini silikon, minyak silikon, dikasih di sininya dulu, dikasih di di pistonnya dulu sedikit saja, yang penting dia terlumasi gitu. Nah sedikit saja. Nah, setelah ini kemudian di springnya juga kita kasih yang penting terlumasi saja, nggak usah banyak, jadi cukup seperti ini. Nah seperti ini, nah gitu, seperti ini, yang penting agak sedikit basah aja. Setelah terlumasi semua, baru kita pasang di pistonnya tadi. Kalau untuk susunannya silahkan lihat di internet ya. Nah ini sementara saya pasang seperti ini. Gitu. Dan biasanya kalau saya pasang di spring Jerman, di regulator Taiwan ini, itu cuman butuh 10-12 di spring. Kalau semuanya dipakai 14, itu biasanya outputnya itu lebih dari 2500-an. Nah sedangkan kita butuh outputnya di 1800. Nah, seperti ini. Masukkan. Nah ini saya pakai cuman 12 ya, 12, ini 4, ini 4, ini 4. Kemudian setelah terpasang seperti ini, kembalikan ke posisi semula di rumahannya tadi. Jadi pertama kita masukkan di rumahannya ya, bukan ditutupnya tadi, bukan, tapi di rumahannya ini. Masukannya seperti ini caranya. Posisikan tegak biar dia enggak posisi ini di springnya biar nggak miring atau jatuh. Posisi berdiri ini atau tegak lurus, kemudian kita masukkan seperti ini. Nah paskan di lubang yang ini ya,
di lubang yang dalam itu, di lubang yang kecil itu. Nah itu lubang kecil itu, lepaskan, dorong sedikit, tak, nah sampai dia mentok seperti ini ya. Kalau mau mau dilumasin pakai silikon boleh, ininya o-ringnya ini kasih sedikit saja, yang penting basah. Kemudian setelah terpasang pistonnya, silahkan tutup lagi, putar searah jarum jam, atau ya seperti pada umumnya masang baut lah ya. Nah gini, putar sampai mentok. Nah sampai mentok, nggak usah pakai kunci atau pakai apa, cukup pakai tangan aja, tapi pastikan ini rapat atau mentok. Kemudian pasang lagi baut L nya tadi, pasang lagi. Nah udah selesai, gampang kan? Gampang. Yang susah itu setting outputnya. Nah karena susunan di spring yang tadi saya pasang belum tentu dia nanti outputnya jadi 1800. Bagaimana cara settingnya? Nah di sini saya sudah siapkan alatnya. Ini alat tester untuk regulator jenis paintball, saya beli online ini ya, dua alat ini. Nah ini cara makainya. Jadi ini yang ada bagian manometer gede ini, itu seolah-olah menjadi chamber. Jadi pasang di bagian yang ini, bagian outputnya ya, karena yang mau kita ukur outputnya. Pasang sini, putar searah jarum jam, udah gitu. Kemudian tutup ini menjadi pengganti tabung, pasang di bagian ini, bagian input ya, ini bagian tabung. Ini pakai drat M18 tadi. Nah putar juga searah jarum jam, pastikan rapat. Nah seperti ini. Jadi nah ini alatnya yang biasa saya pakai untuk setting regulator. Jadi itu tadi cara ganti di spring standar bawaan regulator Taiwan dengan di spring Jerman.